Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling jauh di Indonesia, Garasi Mobil Semarang. Oke, jadi saya punya pantun sedikit untuk mobil ini ya. Selat Sunda ku seberangi, demi Bambang Innova ini tampil gagah dan berani. Nah bosku, ini unit mobil dari Lampung, Sumatera, Om Fauzan, yang antri di bulan ini kan kita syuting Maret awal ya. Dia antri di awal Februari, masuk di kami, bulan Februari awal, sekarang sudah selesai. Basic ini Innova V diesel manual asli Barong ya. Tipe V tertinggi diesel manual asli Barong yang penampakannya sebelumnya itu kurang cantik ya, kurang ganteng, kurang maco ya. Dan kita sentuhan modifikasi seni body cat Garasi Mobil Semarang agar warnanya jadi menarik, karena basicnya kan warna sebelumnya dia black mica, kita buat jadi black attitude. Nah, di sini ada list pekerjaannya, ini kita ambil dulu dari project unit mobil ini. Setiap project di tempat kami itu kan kita buatkan list kerja, karena ini basicnya Innova Barong. Jadi semua item upgrade-nya sudah terpasang ya. Nah, di sini kita tuliskan list pekerjaan mobil dari Om Fauzan Bowo ini. Ada cat full body, penggantian pelipit kaca, bumper depan yang rusak diganti, dan beberapa item lainnya. Nah, buat teman-teman yang ingin lihat list kerjanya bisa di-pause, bisa dibaca-baca apa saja list pekerjaan dari mobil ini yang telah kita kerjakan. Jadi ini mobil tidak ada pekerjaan di divisi mesin, karena informasi konsumen kami sebelum menuju ke Garasi Mobil Semarang, unit mobil itu sudah diservis dahulu di Lampung. Jadi tidak ada pengerjaan servis general check up divisi mesin, langsung dikerjakan oleh tim divisi bengkel cat modification dan tim divisi interior. Nah, untuk lampu juga ini ketika datang sudah modifan lampu seperti ini ya, tapi tidak tahu ini mereknya bukan Pro 7 ya. Karena kalau dealer Pro 7 resmi ya Garasi Mobil Semarang bosku. Jadi seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat cekidot setelah ini apa saja project yang kita lakukan dari unit mobil ini, penampilan before, on progress pekerjaan hingga hasil akhir nanti kita review. Yuk cekidot, tonton video ini sampai usai. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini teman-teman kita perlihatkan dahulu bagaimana penampilan before dari unit mobil Innova tersebut ya. Nah, di sini basic dia sudah Innova Barong dengan warna black mica, yang basicnya itu body catnya itu banyak bergelombang dan busem ya, ngedrop catnya. Nah, di sini kita ditugaskan untuk memperbaiki, mempercantik eksterior body. Jadi ini unit mobil langsung kita sentuhan dari seni kerajinan Cak Sud, sang maestro tukang dembul kami, untuk melakukan proses pendembulan body hingga pengamplasan. Nah, proses pendembulan seperti ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari hingga proses pengamplasan. Nantinya setelah proses pendembulan selesai, unit mobil akan kita jemur dulu. Minimal kita jemur kalau terik matahari bagus 1 hari, atau kita diamkan minimal 2 hari apabila cuaca tidak mendukung. Nah, di sini tingkat bagus atau tidaknya proses pengecatan itu bergantung dari proses pertama di tahap pendembulan. Karena tahap pendembulan ini adalah tahap krusial, di mana apabila tukang dembulnya asal-asalan, hasilnya itu kurang maksimal atau bergelombang. Makanya kita serahkan kepada Cak Sud, sang maestro dembul, untuk melakukan proses pendembulan. Setelah proses penjemuran pendembulan itu selesai dan keringnya maksimal, kali ini tim kami akan melalui proses di tahap berikutnya untuk epoksi ya. Nah, di sini karena proses pengecatan mobil ini tidak dilakukan pengerokan full ya, karena jelas apabila kerok full body itu
biayanya cukup mahal, waktunya cukup lama. Makanya itu dengan proses timpa kita mengatur strategi apabila mobil ini dengan proses timpa hasilnya tetap bagus dan awet, dan yang pasti kinclongnya maksimal. Makanya kita lakukan proses epoksi 2 step. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ketika tim kami melakukan penimpaan proses epoksi step pertama. Nah, epoksi step pertama yang kita spray pada body cat mobil ini karakternya adalah epoksi primer. Jadi dia karakternya itu keras. Nah, nantinya setelah epoksi primer kita spray di mobil ini, selanjutnya kita spray untuk epoksi step kedua, epoksi filler. Ya jelas, boros bahan ya, boros biaya. Tapi di sini kita mengejar kualitas. Jadi walaupun dengan proses cat timpa, kita berharap dan kita ekspektasikan cat bodi mobil ini awet dan kinclongnya maksimal. Oke bosku, jadi di sini proses epoksi 2 step, primer dan filler sudah terselesaikan kita timpa di body cat mobil tersebut. Nantinya kita diamkan dulu minimal 1-2 hari agar epoksi keringnya maksimal. Nah, di sini unit mobil ada permintaan konsumen untuk custom interior jok. Nah, kita cicil nih, jok 3 baris, kita lepasi dulu beserta door trim 4 pintu, kepala konsol box, kepala headrest, armrest, dan tuas cover di bagian transmisi ya. Kita kirim ke tukang interior kami untuk dicicil pekerjaan interior jok. Jadi agar nantinya semua pekerjaan itu terselesaikan sesuai target waktu yang kita inginkan. Jadi seperti itu bosku. Nah, di sini setelah epoksi kering maksimal, setelah didiamkan 1-2 hari, langsung kita proses amplas, kita lakukan pengamplasan full body, dan nantinya kita lakukan proses masking. Proses masking itu adalah proses penutupan bagian-bagian yang tidak terkena cat. Jadi nanti bagian seperti kaca, terus beberapa bagian yang tidak boleh terkena cat, kita tutupi dengan menggunakan masking plastik seperti ini. Dan proses masking seperti ini harus rapi agar nantinya ketika proses pelepasan masking tersebut tidak ada cat yang terkelupas. Setelah proses masking pada unit mobil tersebut selesai, sebelum kita melakukan penimpaan body cat, dasaran, hingga cat utama, hingga pernis top coating, di sini kita lakukan pembersihan menggunakan degreaser anti silikon ya. Jadi kita bersihkan dulu apabila ada debu-debu atau minyak yang menempel di body cat tersebut. Karena apabila masih ada yang tertinggal, itu mengakibatkan kerusakan pada proses pengecatan. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita lakukan proses pengecatan luar dalam hingga bagian sela-sela dalam pintu. Nah, kita timpa dulu untuk cat dasaran kurang lebih 1-2 lapis warna hitam biasa. Belum oplosan warna black attitude ya. Jadi di sini kita timpa cat dasaran hitam solid biasa. Yang nantinya setelah proses cat dasaran, kita akan melakukan cross check ulang, final check pada body cat apabila mungkin ada yang ketinggalan lubang-lubang kecil yang nantinya kita dempul tipis lagi, kita amplas ulang lagi. Jadi benar-benar nanti ketika proses pengecatan cat utama black attitude hingga top coating pernis tidak ada kecacatan atau kerusakan pada body cat. Jadi seperti itu bosku.
Oke bosku, jadi di sini tim kami Mas Jumari dan Mas Novi melakukan proses final cek ulang pendempulan tipis-tipis yang mungkin di body cat ada lubang-lubang kecil. Kita dempul tipis, kita amplas lagi, benar-benar kita kondisikan sebelum memasuki proses cat utama Black Attitude hingga pernis, body benar-benar flat. Dan di sini setelah selesai kita bersihkan lagi menggunakan degreaser anti silikon. Jadi benar-benar dari segi kebersihan hingga proses pengecatan kita perhatikan betul. Jadi step by step yang kita lakukan dan kita perlihatkan ke teman-teman semua seperti ini menggambarkan bagaimana seni yang kita berikan untuk kualitas setiap proses pengerjaan kami. Pastinya konsumen kalau melihat proses mobil dikerjakan seperti ini seneng. Karena apa? Detail dan hasilnya nanti pun kita perlihatkan. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Oke bosku, jadi di sini proses pengecatan Black Attitude sekitar 3-4 lapis yang kita gunakan bahan itu sekitar 4 liter ya. Kita tembak ke body cat mobil ini sekitar 3-4 lapis ya. Setelah selesai, selanjutnya kita akan melakukan pengoplosan pernis top coating merek Siken, produk dari pabrikan AkzoNobel, di mana pernis dari Siken ini ada harga, ada kualitas ya. Dia karakternya itu glossy-nya benar-benar basah sekali. Dan di sini kita menggunakan perbandingan oplosan dari pernis, hardener dan thinner. Perbandingannya adalah 2:1:1. Jadi apabila komposisi pernisnya itu 2 liter, thinner dan hardenernya 1 liter 1 liter. Dan produk hardener yang kami gunakan dari Siken ini dengan karakter P35. Jadi kualitasnya adalah HS Premium. Nah, di sini kita menggunakan paket itu sekitar 2,5 paket. Jadi apabila teman-teman ingin menggunakan pernis Siken untuk kelasnya mobil MPV car seperti Innova ini, membutuhkan sekitar 2,5 paket dari paket pernis, hardener, dan thinner ya. Sekitar 2,5 paket. Jadi kalau teman-teman ingin ngecek nih, berapa nih Mas Ruby harganya dari pernis Siken ini, silakan aja dicek di online. Dan kalian belinya berarti minimal 3 paket ya. Dan kalau kalian beli 3 paket, cek aja di online berapa harga dari pernis Siken HS Premium per paketnya. Jadi biar teman-teman tahu ada harga, ada kualitas bosku. Jadi seperti itu. Nah di sini kita tembakkan ke body cat ini untuk pernisnya itu sekitar 4 layer ya. Jadi benar-benar tebel, wet look, dan glossy bosku. Nah nanti teman-teman bisa lihat ketika setelah proses top coating selesai, kita akan perlihatkan bagaimana hasil dari pernis tersebut. Oke bosku, nah di sini teman-teman bisa lihat ini posisi masih basah, barusan selesai proses top coating ya. Bener-bener wet look, glossy, kinclongnya maksimal ya. Nah disinilah bagaimana tingkat kualitas dari proses pengerjaan dan bahan yang kami gunakan kita pertontonkan ke teman-teman semua. Ini belum dipoles loh ya, masih basah, barusan dispray. Kinclongnya udah seperti ini. Bayangin aja kalau nanti setelah proses pemolesan, bisa buat ngaca bosku. Ini ya, kalau ada lalat nempel kepleset bosku, saking basahnya. Oke bosku, jadi setelah proses pengecatan hingga top coating selesai,
Biasanya tuh mobil kita jemur dulu kurang lebih 2 hari. Terus setelah itu baru proses untuk pengamplasan dan pemolesan. Nah, nanti di tahap finishing mobil ini ada proses tahap amplas, tahap pemolesan, terus tahap pemasangan semua item yang sebelumnya kita lepasi, dan juga nanti ada modifikasi juga di bagian spion yang permintaan konsumen itu di custom modifikasi ganti untuk menjadi spion ribbon retract auto flip. Nah, nantinya proses tahap finishing ini dari tahap pengamplasan, pemolesan, pemasangan semua item, dan proses cleaning nantinya itu memakan waktu kurang lebih 7-10 hari. Oke bosku, jadi di sini untuk interior modifikasi jok sudah selesai. Langsung kita pasangkan ke bagian interior mobil. Jadi benar-benar semua itu tertarget, tersistem agar pekerjaan itu 30 hari kerja dari eksterior interior beres semua bosku. Jadi seperti inilah sistem kerja kami. Nah, nantinya di akhir kita akan melakukan proses cleaning bersih-bersih. Nah, cleaning bersih-bersih yang kami terapkan, pertama kita lakukan cuci door smear. Jadi kita cuci hingga bagian kolong-kolong bawah, dan nantinya di bagian interior ruang mesin kita juga melakukan cleaning pembersihan. Jadi seperti inilah step by step proses pengerjaan di setiap mobil-mobil konsumen kami untuk proses cat full body. Apapun mobil kalian, untuk pengerjaan cat full body kita lakukan sistem dengan prosedur seperti ini bosku. Two, one, and you can Oke, see. bosku, jadi di sini kita akan review hasil akhir dari unit Innova punyanya Om Fauzan dari Lampung. Jauh-jauh dari Sumatera, Lampung, mempercayakan garasi mobil Semarang dan rela antri untuk dimodifikasi di kami. Nah, ini kemarin kan basicnya Innova V diesel tahun 2013-14 tipe manual ya. V diesel manual. Dan kemarin ada permintaan untuk restorasi eksterior bodi plus modifikasi di interior. Nah, di sini kita putari dulu bagaimana penampilan dari eksterior bodi yang sudah kita kerjakan. Baru nanti kita akan bahas apa saja Mas Robi project dari unit mobil ini. Nanti kita akan lihat. Nah, di sini nih, cakep nih. Saya videokan dari sisi sebelah sini. Pantulan dari sinar matahari sore di bodi mobilnya tuh bener-bener hitamnya glossy, pekat sekali. Cakep ya. Nah, disinilah kekuatan seni dari warna Black Attitude yang kita oplos dan kita tembak ke body cat dari Innova ini ya. Nah, di sini kita putari dulu eksterior dari unit mobil ini. Basic konsumen ketika datang ke sini, peleknya itu sudah gantian model black chrome seperti ini ya. Jadi ini udah custom di bagian pelek ya. Jadi kita cuma diperintahkan untuk restorasi body cat. Pertama kita harus melakukan mempercantik di eksterior body cat. Kita buat warna Black Attitude. Kita buat flat bodinya. Yang penting teman-teman bisa lihat bagaimana hasil akhirnya. Benar-benar cakep sekali ya. Kinclongnya dari warna Black Attitude dan dibekali dengan bahan yang premium dari top coating Siken HS Premium. Benar-benar cakep nih loh pantulan body catnya. Dan bodinya flat ya, tidak bergelombang. Benar-benar bisa buat ngaca ini body cat atau kaca ya. Sih, cakep sekali. Ini kaca bos, tapi ini body cat bisa buat ngaca. Kan cakep ya. Oke, jadi di sini di bagian penampilan depan,
kita itu kemarin mobil datang itu konsepnya sudah full black ya untuk penampilan depan. Jadi kita cuman melakukan restorasi di eksterior body cat luar ya. Jadi tampilan luar ini kita permanis lagi. Bagian grill ini juga kita repaint lagi, kita buat black glossy. Untuk headlamp, fog lamp tidak kita sentuh karena bukan modifikasi kami. Nah, ini kemarin kita ganti untuk bumper depan karena bumper depannya itu kan di video before-nya teman-teman bisa ngelihat bumpernya sudah pada rusak, tidak rapat. Nah, kali ini bumper depan kita ganti baru serta penambahan body kit luxury di bagian depan. Karena ini basicnya kemarin mainan body kitnya cuman originalnya di bagian samping ya, side kit kanan kiri doang. Nah, ini kita lakukan penggantian bumper depan dan kita rapikan lagi biar rapat seperti ini ya. Bagian depan kanan kiri rapat ini. Teman-teman bisa lihat. Dan untuk finishing di bagian body kit sama nut bumper kita mainkan sealant ya. Seperti original pabrikan biar bagus. Antara nut body kit sama nut bumper itu ada listnya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut di bagian samping teman-teman bisa lihat ada custom modifikasi juga di bagian spion ya. Di sini spion kita ganti ribbon retract auto flip. Coba Dut, kasih lihat ke teman-teman ketika di lock otomatis melipat dan ketika kontak on membuka. Dicabut dulu kuncinya. Di lock. Nah, ketika di lock otomatis melipat, unlock, terus kontak on. Nah, ketika di kontak on dia otomatis membuka. Dan di sini untuk custom modifikasi spion ribbon, kita menggunakan daun originalnya ribbon ya. Jadi kita mengcustom untuk sambungannya di bagian atas, kita tambahin sambungan akrilik ya. Karena kalau custom menggunakan daun originalnya, berarti harus memotong pada bagian sini dan disambung dengan lem. Dan itu tidak kuat, makanya saya customnya menggunakan daun spion ori, tapi di bagian sini kita custom menggunakan akrilik. Jadi seperti ini custom modifikasi spion ribbon di tempat kami, agar kuat dan tidak mudah pecah. Karena banyak kalau teman-teman beli di online kan dia modelnya daunnya original. Nah kalau daunnya original itu berarti di bagian sebelah sini dipotong ini, ditempel di daun original bawaan Innova. Jadi modelnya sambungan, itu mudah patah ya. Jadi seperti itu. Nah di sini untuk bagian eksterior samping, list pintu kita buat lepas. Jadi konsepnya clean di bagian samping. Ini loh asik banget ya. Pantulan body catnya. Aduh hai. Nah di sini tuh kita tuh posisi di bagian sebelah sini kena cahaya dari matahari sore ya. Tapi warna catnya gilapnya itu tetap glossy hitam pekat ya. Seperti biasa kalau pengecatan di kami pelipit kaca 4 pintu diganti ya. Ini pelipit kaca 4 pintu kita ganti karena ini basicnya tipe V. Handle pintu aslinya tetap chrome. Ini yang membuat penampilan jadi cakep adalah sudah diganti peleknya ya. Jadi makin matching penampilan dari mobil ini. Oke lanjut di penampilan samping karena ini basicnya sudah barong. Sudah tersedia terang led, ya, terang led, list kaca. Cuman spoilernya tidak diganti luxury ya. Kemarin saya tawari konsumen tidak mau, tetap ingin pakai spoiler originalnya. Nah, di bagian belakang kemarin kita ditugaskan untuk menambahkan body kit luxury di bumper belakang ya. Nah, di sini sudah kita instalasi dan antara nut body kit dengan nut bumper kita finishing juga menggunakan sealant ya. Jadi hasilnya rapi. Seperti itu bosku. Nah, disinilah project yang kita lakukan di exterior body sudah terselesaikan dan pengerjaan pengecatan di kami itu detail hingga luar dalam ya. Jadi pengerjaan tuh hingga bagian dalam. Ini tadi ngelock otomatis, coba di unlock dulu Ndut. Oke. Jadi pengecatan tuh hingga bagian sela-sela pintu dalam ya. Seperti karet-karet pintu ini dilepas, door trim semuanya dilepas. Jadi pengerjaan itu pengecatan di kami cat full body itu detail hingga di bagian sela-sela pintu dalam bosku. Oke, kita lihatkan juga ini bagian sela-sela belakang nih. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi di bagian sela-sela pintu belakang ini pengecatan detail hingga bagian dalam-dalam. Makanya itu pengerjaan cat full body itu
Yang lama itu adalah proses pembongkaran dan pemasangan, bosku. Termasuk pengecatan di atap ya. Nah, di sini kita perlihatkan tuh atapnya juga kinclong. Terkadang kan bagian atap tidak diperhatikan orang, terus finishingnya salah-salahan, tapi di kami enggak. Ini loh, saya berani menampilkan finishing akhir di bagian atap tetap bagus, rapi, dan kinclong. Seperti itu. Nah, di sini kita akan perlihatkan juga modifikasi yang kita lakukan di bagian interior ya. Sebelum itu kita buka dulu power window-nya biar terang. V diesel manual barong ya. Jadi kalau tipe barong itu dia sudah dilengkapi airbag, terus AC digital, ciri khasnya dari tipe V ya. Jadi seperti itu. Dan juga ada tombol setir ya. Nah di sini untuk interior kita ditugaskan hanya memodifikasi custom jok 3 baris ya. Dengan bahan Navarro kulit halus. Dengan desain ini adalah pilihan konsumen. Dengan tema black, jahitan warna black. Termasuk di bagian kopling ini, kita ditugaskan untuk meretrim ulang konsol box door trim 4 pintu. Jadi di interior kita hanya ditugaskan untuk modifikasi interior jok dengan desain modifikasi pilihan konsumen, kombinasi antara kulit halus bahan Navarro dengan bahan pabrikan karbon ya. Jadi desainnya elegan, sporty, full black. Jadi kombinasi antara interior krem dengan interior jok warna hitam. Jadi seperti ini custom modifikasi yang kita lakukan di bagian interior ya. Dan finishing di tempat kami, interior kita lakukan cleaning ya. Jadi keluar dari garasi mobil Semarang dipastikan mobil kondisi clean dan bersih. Eksterior udah cakep, interior bersih, hingga di bagian ruang mesin kita cleaning. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, modifikasi yang sudah kita lakukan di bagian interior. Jadi cuma melakukan sentuhan modifikasi jok 3 baris, red trim konsol box, door trim 4 pintu, dan juga tuas kopling ya, tuas transmisi. Jadi seperti itu bosku. Nah lanjut di bagian ruang mesin. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ruang mesin penampilannya clean dan bersih ya. Mana ada bengkel cat yang melakukan pengerjaan sedetail ini, hingga di bagian ruang mesin kita lakukan cleaning. Walaupun bukan salon profesional ya, jadi ini bonus saja bagaimana kami mentreatment SOP finishing. Setiap pengerjaan mobil, keluar dari garasi mobil Semarang, diwajibkan clean bersih. Oke bosku, jadi seperti itu aja review singkat project dari Innova punyanya Om Bowo Fauzan yang sudah dikerjakan oleh tim garasi mobil Semarang. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.